Oke, oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih yang sudah bisa hadir. Ini kita bersyukur sekali ya, Mbak Ratna masih mau meluangkan waktunya mengadakan Zoom lagi. Padahal di awal itu sudah diinformasikan hanya ada sekali Zoom dan 2 kali praktek praktik menulis. Tapi uh, Mbak Ratna kayaknya sangat antusias dengan komunitas ini. Terima kasih Mbak untuk waktunya dan kesediaannya untuk mengarahkan kami lebih lagi dalam kepenulisan. Baik, silakan dimulai aja Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Iin. Mohon izin ya teman-teman kalau misalnya suara saya tidak cukup jelas, bisa apa namanya disampaikan kayak gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini saya waktu Indonesia Barat. Em, apa namanya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena memang Zoom meeting kali ini itu diadakan kayak apa ya, di mendadak gitu loh. Karena saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan kemarin itu kayak waktunya tuh terbatas banget gitu. Apalagi mungkin kelas isai khususnya untuk tulisan populer di media online ini tuh mungkin ya kayak sesuatu yang baru gitu buat teman-teman. Jadi saya rasa kayak kayaknya nih kita butuh ngobrol lagi seperti itu. Nah, apalagi kemarin itu ada yang ada yang japri tanya kayak Mbak bedanya isai sama feature dan storytelling itu apa sih kayak gitu. Nah, oleh karena itu mungkin di kesempatan kali ini teman-teman bisa bertanya lebih mendalam kaitannya dengan isai ataupun seperti apa sih tulisan di media online seperti itu. Nah, selanjutnya kemarin Mbak In juga sudah meminta saya ya untuk membuat materi ya yang lebih detail kayak gitu. Dan jujur Mbak, hari ini baru akan saya buat karena memang 5 hari kemarin, 6 hari ya, 6 hari sampai hari Sabtu kemarin saya cukup hektik di pekerjaan dan Sabtu kemarin saya ambil space ya buat diri saya sendiri dan hari ini di kelas ini semua baru akan saya kerjakan karena memang biasanya saya jadwal feedback itu hari Minggu dan hari Jumat itu deadline pengumpulan praktek menulis. Nah, biasanya Sabtu Minggu nih buat saya ngoreksi kayak gitu. Apa ya? Oh ya, sudah ada beberapa ya yang mengirim PR, tapi kayaknya belum semuanya sih Mbak seperti itu. Nanti barangkali ya Mbak In bisa bantu saya untuk untuk eh, informasi lagi ke teman-teman ya. Kayak sayang banget kalau misalnya teman-teman tuh nggak ngirim gitu. Oke, baru berapa Gitu ya orang Mbak yang ya. kirim Mbak? Kalau boleh tahu. Oke, sebentar. Oke, wait ya Mbak ya sebentar. Oke, pesan apa yang belum? Udah. Ya Pak, kayak Mbak yang gitu deh. Masih. Oke. Yang udah tuh ada Mbak Aida satu, terus Mbak Nisa, kemudian Mbak Iin tiga, kemudian ada Mbak Feby, ada Mas Rino, kayaknya baru itu sih Mbak. Berarti 5 ya total ya. Oke, oke, Mm-mm. siap, Gitu tuh. siap. Mhm. Dan kemarin memang kayak saya juga sempat nanya ke beberapa teman-teman gitu ya, biasanya nulis apa? Itu memang kayak nulis dongeng gitu ya, Mhm. dongeng. Terus kayak saya merasa bahwa teman-teman di sini tuh ya memang lebih ke non fiksi ya Mbak ya, kayak gitu, ke fiksi gitu. Iya, Dan iya. dan apa ya?
ketika saya pernah menyampaikan di Zoom meeting pertama kali bagaimana Mbak Iin nge-WA, ngejawabri itu kayak terstruktur banget gitu loh Mbak. Dan saya juga melihat teman-teman juga kayak gitu gitu. Padahal saya sama sekali nggak yang strict gitu loh, yang santai gitu loh. Kayak Iya, iya. kayak memang, dan apalagi saya melihat beberapa kali story Mbak Iin ya Mbak ya, soal kayak apa ya, soal tulisan-tulisan apa ya, yang sering jangan posting gitu loh Mbak. Dan memang Waduh, kayak Mbak Iin dan ketahuan. juga ya, meskipun centang biru saya matikan itu, saya melihat kok Mbak, saya memantau gitu. Kayak saya apa ya, apresiasi banget ke Mbak Iin dan juga teman-teman di komunitas ini, kayak luar biasa banget gitu loh, untuk apa ya, untuk terus bertumbuh ya dalam proses menulisnya seperti itu sih Mbak. Terima kasih sudah sudah memperhatikan, memedulikan kelas kami. Enggak, saya sih yang terima kasih sih Mbak, sesuatu yang baru sih buat saya. Iya. Oke, itu Mbak Iin ini ya, feel free kalau hari ini mau discuss gitu. Ya, silakan Oh teman-teman ya, kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau ingin dikomentari, mm-mm. ada yang mau, Halo, ya Oke. silakan, Akbar. oke Mbak, saya Rino mau Oh, bertanya Rino, Mbak. sorry. Waduh, Mbak ini mana? Masa lupa terus sering-sering chat voice note. Sorry, Oke, sorry. oke Mas Rino. Halo? Jadi gini Mbak, ya ada masih suaranya ya. Aman. Saya sering kali kalau menulis esai itu sering ada apa dilema ya ketika Mm-mm. ketika kita itu ingin mencantumkan si penulisnya itu apakah dengan kalimat saya kah harus dengan kata saya penulis atau enggak sama sekali ya untuk esai sendiri apalagi di opini itu ya. Itu Oke, sering kali saya dilemakan itu. Gitu Mbak. oke. Sudah Mas? Sudah? Oke, siap. Udah. Oke. Oke Mas Rino, soal kaitannya dengan penyebutan apa ya, saya atau kata ganti ya, kata pengganti kayak gitu. Nah, kalau dalam isai itu kan karena memang sifat isai itu lebih subjektif ya dibanding tulisan lainnya. Jadi siapa saja boleh berpendapat. Dan pendapatnya itu memang kayak ya kita hanya mengomentari atau itu hanya berupa kritikan. Itu kan sudah bisa kita sebut sebagai isai gitu ya. Dan Mas Rino dan juga teman-teman silahkan menggunakan kata ganti saya dalam menuliskan atau dalam memberikan sudut pandang seperti itu. Kayak sebagai contoh misalnya saya membuat bridging ya, bridging itu kayak jembatan, kayak apa ya ya, jembatan agar misalnya paragraf satu dan paragraf kedua itu bisa saling berkaitan. Atau mungkin di openingnya saya menyodorkan seperti ini, Mas. Dengan teknik storytelling ya, kemarin kalau nggak salah jadi Mas sempat menanyakan, gini misalnya, kemarin saya kemarin saya pergi ke apa ya? Kemarin saya pergi ke warung soto. Saya sengaja menghabiskan jam makan siang saya sengaja menghabiskan jam makan siang saya untuk membeli satu mangkok soto, dua tempe mendoan, serta satu gelas es teh. Namun, namun ketika saya baru menyeduh ketika saya baru mencicipi kuah dari soto tersebut, saya tiba-tiba tersedak eh, karena apa ya, karena celutukan dari salah satu teman saya. Memangnya gajimu nggak cukup Mbak, kayak gitu. Nah itu kan dimulai dari saya ya, oh ya berarti ini nanti tuh startingnya adalah si penulis, oh ya si penulis ini akan menceritakan dirinya yang sedang makan soto, kemudian ada celutukan dari salah satu temannya, yang celutukan ini yang nantinya akan menjadi pembahasan atau titik permasalahan yang akan disampaikan oleh si penulis seperti itu. Ya silakan gunakan kata saya karena memang dari isai sendiri itu siapa saja berhak berpendapat, dan karena subjektivitasnya eh,
Dan ya silahkan menggunakan istilah saya gitu aja sih Mas. Tapi kalau dengan kata penulis pun juga nggak masalah Mbak ya. Soalnya tadi saya juga baca kan yang tadi link yang Mbak kasih itu ada Hmm? beberapa artikel juga mengatakan itu bukan saya tapi penulis itu. Itu juga Oke. sah saja atau gimana Mbak sebenarnya? Sebenarnya sebenarnya sah-sah saja sih Mas. Namun kalau kita menggunakan istilah penulis itu kayak kayak kita tuh sedang mengerjakan tulisan ilmiah kayak misalnya makalah, skripsi gitu kan. Jadi karena memang concern kita adalah tulisan populer yang ada di media online khususnya ISA, ya udah pakai istilah saya aja gitu. Dan apalagi ketika jenengan nanti menyodorkan referensi gitu ya. Kalau di kemarin kan ada yang bertanya, Mbak, bagaimana caranya menyodorkan referensi di esai kita gitu? Apakah apakah seperti penulisan sumber sumber ilmiah lainnya kayak kalau sumber ilmiah kan misalnya tahun, kemudian judul bukunya apa, halaman berapa, gitu kan? Nah, itu nggak perlu gitu. Jadi jenengan hanya perlu menyodorkan misalnya seperti ini. Jenengan ngambil misalnya nih jenengan benar-benar mengambil dari jurnal Sinta atau Scopus gitu misalnya. Ya udah jenengan hanya perlu menyodorkan kayak gini. Eh, Diambil dari jurnal Scopus eh, diambil dari jurnal Scopus yang ditulis oleh eh, Iin siapa gitu ya, Mbak Iin gitu misalnya, Iya. menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia bla bla bla, udah seperti itu aja, jadi nggak perlu ditulis apa volume berapa gitu, gitu. Atau misalnya lagi jenengan ingin menyodorkan pendapat tokoh tertentu namun jenengan lupa, nah ini kita bisa kok menuliskannya misalnya seseorang pernah berkata atau mungkin konon katanya gitu. Nah, itu kan sudah merujuk bahwa oh ya, apa yang kita sampaikan itu berarti pendapat orang lain ya gitu. Gitu ya, Mas ya. Oke, terima kasih Mbak untuk ininya, infonya. Jadi saya nggak pusing lagi gitu. Jadi kalau penulis lebih ke apa yang ilmiah ya, seperti Mm-mm. makalah Nah, apa ya. iya. Karena saya juga zaman kuliah juga seringnya penulis itu makanya kalau saya agak jadi bimbang ya penulis saya kok tapi sering bacanya ke penulis ya di esai ya Iya, gitu ya. Jadi ya udahlah gitu Mbak. betul, betul banget, Mas. Perlu perlu dibedakan sih. Gitu apalagi gini sih, kalau misalnya kita kan misalnya jarang pakai penulis gitu ya, kemudian dibarengi dengan gaya bertutur yang menurut saya itu kaku. Nah, kaku di sini kan makanya sih untuk melanturkan itu bagaimana caranya untuk melanturkan gaya bertutur gitu ya. Bisa kok dengan teknik storytelling kayak gitu. Nah, itu nanti kan kaitannya dengan bagaimana caranya kita menyampaikan agar tulisan itu lebih dekat dengan pembaca dan juga kita tahu ya Kak, pembaca kita tuh umum sekali. Misalnya nih teman-teman menyodorkan gagasan kaitannya dengan hukum gitu ya, demokrasi yang ada di Indonesia atau mungkin harga-harga kaitannya dengan hukum Mas ya. Nah, di situ kan banyak sekali istilah-istilah ilmiah yang yang orang-orang itu tuh nggak tahu gitu loh istilahnya tuh artinya apa sih gitu. Nah, oleh karena itu dengan teknik storytelling, dengan gaya bahasa yang ringan itu akan jauh lebih diterima dan eh, jangan pernah merasa kalau misalnya teman-teman ini punya ilmu di satu bidang khusus gitu ya, misalnya apa ya, misalnya linguistik gitu. Kemudian teman-teman benar-benar membahas linguistik itu dengan istilah yang dake-dake itu jangan ya, silahkan gunakan istilah yang sederhana, yang ringan sehingga pembaca bisa menerima tulisan kita gitu. Jadi diharapkan kalau nulis esai itu sepopuler mungkin berarti Mbak ya. Uh, Contohnya kayak misalkan kita menuliskan contohnya seperti negara Singapura yang kita tahu luasnya sekitar 600 kiloan itu kan. Kemudian karena mungkin orang agak bingung menghitung kiloannya, mungkin kita bisa ganti dengan istilah mungkin seluas kota Jakarta gitu kali Mbak, itu gimana? nah itu bisa sekali. Nah itu udah storytelling gitu Mas. Nah jenengan juga tetap perlu kok menuliskan misalnya 600 kilometer gitu misalnya. Itu artinya bahwa negara Singapura itu hanya seluas Jakarta. Nah itu loh. Jadi kayak mempertegas bahwa memang ya negara Singapura itu tuh nggak gede-gede banget gitu. Jadi Nah itulah ditulis dua kenapa tuh nggak apa-apa gitu Mbak ya? nggak Ditulis apa-apa. dua.
Mm, nggak pemborosan itu malah, nggak apa-apa ya malah. Oke. enggak pemborosan gitu. Nah ini kaitannya dengan pemborosan. Nah, karena dalam tulisan populer di media online kan kita dibatasi dengan jumlah kata. Idealnya kan memang 700 sampai 1000 kata. Namun memang ada beberapa media online yang memberikan batas maksimumnya tuh beda-beda gitu. Karena saya mengambil idealnya gitu. Jadi apa? Dan salah satu faktor tulisan kita itu bisa diterima dan ditolak oleh media online kan karena hal teknis ya. Sebagai contoh misalnya ada satu paragraf yang terlalu panjang. Nah, satu paragraf yang terlalu panjang itu tuh akan sangat mempengaruhi minat baca, akan sangat mengaruhi cantik tidaknya tulisan kita seperti itu. Eh, nah, idealnya kan satu paragraf itu 3 sampai 5 kalimat, teman-teman. Nah, kadang-kadang pengalaman di kelas menulis tuh kayak ada satu paragraf tuh yang panjang banget gitu loh. Kayak saya sebagai pembaca pertama itu kayak ngos-ngosan gitu loh bacanya. Nah, lambat itu kan kalimat-kalimat saya di paragraf tersebut itu tuh em, apa me- apa ya itu tuh penting loh Mbak ya, menguatkan apa yang mau saya sampaikan. Nah, itulah pentingnya teman-teman untuk mengikhlaskan em, mengikhlaskan sesuatu yang ya kayak hidup gitu loh. Ya, mesti ada satu yang baik, ada satu yang paling baik lah. Itu silahkan dikepras teman-teman. Gitu. Iya, gimana? Rina udah terjawab? Oke Mbak, sudah paham. Jadi untuk paragraf sendiri memang harus hati-hati dan juga sebisa mungkin ditata baik-baik Mbak ya. Dan juga kalau bisa satu kalimat juga itu apakah harus panjang panjang kereta api kah atau juga dibatasi Mbak atau satu kalimatnya. Misal hanya berapa kata gitu. Yang saya pernah pelajari kan katanya sebisa mungkin paling panjang itu adalah 17 kata, itu udah panjang banget ya kata dosen saya waktu itu. Tapi kalau bisa sih kok bisa satu kalimat itu satu informasi gitu katanya sih gitu Mbak. Oke. Nah, untuk satu kalimat itu tidak ada rules-nya ya, nggak ada peraturannya seperti apa. Namun eh, itu nanti lebih ke kepekaan kita gitu. Kepekaan kita dalam membaca, karena memang kayak kita misalnya udah selesai nulis gitu. Kemudian kan memang disarankan setelah selesai nulis itu dibaca ulang gitu. Nah, yes, kalau saya itu biasanya itu sih kayak kalau udah baca ulang kemudian kayak eh, lidah gitu ya, lidah atau mulut itu kayak udah kerasa nih paragraf atau kalimat mana yang nggak enak dibaca gitu. Jadi lebih kembali ke kepekaan kita sih Mas ketika membaca. Enak gak sih ketika saya nulis kalimat ini, oh kok kayaknya kepanjangan ya, kayaknya ada istilah yang nggak sesuai ya, atau mungkin ada, oh harusnya ini harus saya beri tanda koma. Jadi lebih ke dibaca ulang lagi Mas. Oke, siap Mbak. Udah jelas. Oke, mungkin saya mau nambahin sedikit soal Hmm. apa subjek penulis dan saya juga pernah mengalami yang begitu. Kalau saya pakai subjek penulis, kok rasanya Hmm. gimana gitu, aneh. Kayaknya saya mengeneralisasi semua penulis gitu loh kalau Ya saya pakai benar. su- subjeknya penulis gitu. Jadi ya udahlah seringkali saya gantilah jadi saya gitu. Mhm. Ya, Ya betul Mbak. Jadi memang kayak ada itu malah kayak bikin kita sama pembaca itu kan jauh ya, kayak kesannya kayak penulis kok berat banget ya gitu ya dalam tanda kutip iya. gitu. Mm-mm. Jadi oh ya ini satu lagi yang kerap teman-teman lupakan sih. Jadi ketika misalnya kita menyodorkan isai, nah di situ dan apa kita memberikan contoh-contoh nyata ya yang ada di sekitar kita atau mungkin kebaikan yang pernah kita lakukan gitu. Nah, jangan sekali-kali teman-teman menyodorkan narasi yang menunjukkan kalau yang si penulis si kita tuh apa ya sudah melakukan suatu kebiasaan yang suatu hal yang masya Allah banget kayak sesuatu kebaikan gitu loh. Jadi nanti itu sangat-sangat tidak enak sekali dibaca gitu. Itu akan memberikan kesan yang tidak baik gitu. Sebagai contoh misalnya gini, apa ya? Misalnya pernah umroh gitu misalnya ya.
pernah umroh, kemudian di, di situ menceritakan berhasil untuk mencium Hajar Aswad, apalagi ya berhasil mencium Hajar Aswad di situ benar-benar dimudahkan dalam melakukan ibadah tanpa halangan apapun. Terus pokoknya kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kayak misal bersedekah, apa ya, kayak misalnya one day one juice ya, satu hari satu melakukan ya, satu hari satu jus, em, ikut komunitas Islami dan lain sebagainya gitu gitu misalnya ya, itu nggak hanya misalnya. Jangan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin menyodorkan menuliskan kebaikan kita, silahkan gunakan istilah orang ketiga gitu, kayak misal gantiin nama orang lain gitu ya, itu akan menimbulkan kesan yang sangat tidak enak gitu. Oh, jadi kalau seperti itu berarti dilihat dulu ini tentang apa gitu ya, Mbak. Jadi Iya. ketika kita menuliskan yang seperti itu, kayak hendaknya kita menggunakan nama orang lain gitu ya. Iya. Oh, walaupun sebenarnya ya kita yang mengalami itu ya. Atau Eh, gimana, Mbak? iya, iya, iya Mbak, betul. Mana ya contohnya ya Mbak ya? Nah nanti kan biasanya, oh misalnya gini, padahal kan apa ya, situasi tersebut atau narasi-narasi tersebut tuh sebenarnya kan menggambarkan kita, itu adalah kita gitu lah ya. Tapi saya menuliskan Mbak Iin gitu loh. Nah kita bisa mirroring tuh, bisa merefleksikan, oh ya saya melihat Mbak Iin melihat kebaikan-kebaikannya. Nah itu saya jadi terinspirasi gitu nih. Nah, gitu. Jadi apa ya, dibuat ya seolah-olah itu orang lain, seolah-olah orang lain, dan nah itu mungkin jadi PR teman-teman sih gitu. Namun itu jadi PR teman-teman bagaimana itu bisa apa ya, itu tuh adalah diri kita namun kita tulis dengan subjek orang ketiga. Yang jelas jangan sekali-kali menuliskan kebaikan-kebaikan itu dengan kata ganti saya gitu sih. Eh, jadi gimana, Mbak, kalau misalnya kita mau menuliskan pengalaman pribadi? Hmm, Misalnya sebentar Mbak. Hmm, Pengalaman pribadi ya Mbak ya. Oke, teman-teman itu ada dua opsi ya. Jangan menuliskan kebaikan itu apa namanya, eh, menggunakan kata saya. Nah, tapi teman-teman juga tuh bisa menuliskan hal-hal baik yang pernah kita lakukan. Namun dengan catatan jangan sampai tulisan tersebut itu benar-benar bisa membuat pembaca itu malas gitu loh baca tulisan kita gitu. Jadi itulah pentingnya untuk berakrobat dengan kata-kata, pentingnya untuk menggunakan teknik storytelling dengan cara yang lebih halus, yang lebih soft, sehingga pembaca tidak muak gitu loh dengan apa yang kita sampaikan gitu. Itu sih, itu kadang-kadang saya ngasih saran ke teman-teman kayak gitu Mbak. Bahkan saya bisa mengubah 50% gaya bertutur teman-teman karena terlalu menonjolkan diri yang terlalu baik, yang apa ya, kebaikan-kebaikan kita gitu. Jadi kalau memang teman-teman merasa, oh ya Mbak ini saya kesulitan nih kalau menggunakan istilah orang ketiga, ya udah silakan teman-teman menggunakan, gak apa-apa, pakai saya tapi dengan catatan, dengan bahasa yang halus kayak gitu. Oh, oke. Ya pokoknya jangan jangan memperlihatkan kayak kejumawaan gitu ya. Hmm, Menjadikan sesuatu itu sepertinya apa ya? Bahwa kita bisa eh, jadi kita itu super gitu. ya, jadi superior kayak gitu. That's too bad. Ya, ya, ya. Jadi tekniknya ya harus dibuat sesoft mungkin ya supaya menutupi Iya, seperti itu, memperhalus. ya. Dan sebenarnya mungkin kan ini kan saya belum melihat keseluruhan tulisan teman-teman gitu ya. Saya cerita berdasarkan pengalaman. Nah, sebenarnya tulisan teman, enggak, ide atau gagasan dari teman-teman itu bagus gitu, kayak ada unsur kebaruannya, fresh, relevan. Nah, tapi
bagaimana caranya menyampaikan tulisan atau gagasan tersebut tuh nggak enak gitu loh Mbak. Itu kaitannya dengan gaya, dengan teknik storytelling. Nah, biasanya itu tuh yang menjadi PR teman-teman dan di kelas antologi saya kemarin itu malah bahkan ada beberapa yang memang saya ubah secara keseluruhan gitu. Hmm, iya, iya, iya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Siapa, siapa yang... Oke, silahkan Mbak siapa namanya? Dan Lukman Gaul, Mbak. Oke, silahkan. Selamat pagi, Mbak Ratna. Halo Mbak, selamat pagi. Terima kasih kesempatannya, Mbak. Gimana? Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan ini. Oh, oke. Sebelumnya kan aku nggak belum pernah ikut ya. Ini baru Mm-mm. ada kesempatan untuk bergabung. Jadi udah banyak nih yang udah banyak yang mau ditanya ini. Boleh ya? Ya, silahkan. Nah, oke. Jadi mungkin agak ketinggalan karena orang Mbak kan sebelumnya udah ada pertemuan. Jadi nggak tahu lah saya nih eh, ketinggalan, nggak dengar atau bagaimana. Pastinya ilmunya udah dari dasar. Orang Mbak kan udah apa ya? Udah banyak yang dibahas. Saya masih dari awal gitu lah. Ya, jadi pertanyaan pertama yaitu yang kemarin saya buat di kolom chat, yang di grup ya, di grup itu Mbak. Jadi yang Hmm, pertama itu perbedaan esai dengan fitur dan artikel itu apa sebenarnya? Itu yang oke. pertama Mbak. Kita aja dulu yang pertama Mbak, soalnya masih banyak. Oke. Nggak apa Mbak, sekalian aja. Oke, yang kedua, Mm-mm. eh, cara memberikan paragraf pembuka itu selain dengan narasi atau storytelling apa saja Mbak? Oke. Mhm. Terus yang ketiga, bagaimana cara memilih sudut pandang atau topik yang kita sodorkan dalam sebuah esai yang subtemanya itu lebih resmi atau kaku atau formal atau apa istilahnya misalnya dalam lomba esai nasional yang bersubtema teknologi atau pendidikan gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke Ya, Mbak. gitu, Mbak, ya. Mhm. Itu aja Mbak. Oke. Oke, ini mau diisi nih tadi Mbak DE ya? Denny Lemban Gaul. Oke. Oke, thank you Mbak. Apa atas pertanyaannya ya Mbak ya? Katanya perbedaan dengan feature, esai, dan juga artikel kayak gitu. Iya. Mungkin saya akan membahas di artikel terlebih dahulu. Nah, kalau artikel itu kita hanya menyodorkan apa namanya? Menyodorkan informasi yang memang bersifat informatif. Jadi di situ teman-teman tidak perlu menyodorkan argumen gagasan kayak gitu. Jadi kayak hanya apa ya? Ini loh apa namanya? Saya tuh menceritakan pengalaman saya gitu. Pengalamannya seperti apa? Ya udah ditulis apa adanya tanpa harus menyodorkan gagasan ataupun sudut pandang gitu ya. Kuncinya adalah eh, tidak adanya sudut pandang atau gagasan. Itu yang artikel. Nah, kemudian yang feature. Nah, yang feature ini mungkin apa? Nah, kalau yang feature ini itu tuh juga tidak membutuhkan argumentasi ya, Mbak ya. Betul. Nah, ini nih. Ini saya tulis di sini ya. Ini saya copy dari Mas Akbar. Nah, kalau feature ini itu lebih ke hiburan dan juga apa ya, lebih ke ilmu jurnalistik sih, Mbak, gitu. Karena kalau ilmu jurnalistik dan juga isai atau hanya tuh bukan jurnalistik dan tulisan populer di media online itu kan dua hal yang berbeda ya, gitu. Jadi kayak misalnya nih Mbak, apa ya Mbak DE ini tuh mau menyodorkan atau ingin menulis feature tentang apa ya misalnya tuh feature tentang sejarah gitu misalnya ya udah ditulis aja seperti apa sejarahnya dan mungkin lebih ke seperti artikel sih Mbak hanya menyodorkan sajian informatif gitu kalaupun ada gagasannya itu juga tidak membutuhkan argumentasi-argumentasi untuk memperkuat sudut pandang kita begitu jadi memang sifatnya lebih lebih mudah ya kalau menurut saya sih lebih mudah gitu
lebih mudah, tidak memerlukan kebaruan. Nah, tidak memerlukan kebaruan itu tidak memerlukan sudut pandang yang berbeda, yang tidak membutuhkan sesuatu yang baru gitu loh, Mbak. Gitu. Hampir sama dengan artikel, namun untuk feature ini ada sudut pandangnya, tapi sudut pandangnya itu nggak perlu yang fresh, nggak perlu nggak perlu ada yang baru seperti itu. Nah, lalu di tingkatan yang paling menurut saya itu agak sulit gitu ya, itu ada isai. Nah, kalau isai ini itu sebuah tulisan di mana kesubjektivitasannya itu kuat banget gitu loh ya. Kita bisa menggunakan istilah saya, siapa saja berhak berpendapat, siapa saja bisa memberikan respons atas sebuah peristiwa atau tragedi kayak gitu. Nah, dalam isai ini itu bisa berupa um, kritikan, itu sudah bisa disebut sebagai isai, kritikan dan juga solusi itu juga isai, memetakan akar-akar persoalan itu isai, lalu yang paling mudah sih yang menyodorkan sudut pandang kayak gitu tuh udah isai. Nah, namun isainya tuh fresh nggak? Ada unsur kebaruannya nggak? Relevan nggak dengan situasi hari ini? Nah, apa sih yang disebut sebagai kebaruan? Nah, kebaruan itu adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan sudut pandang yang fresh, sudut pandang yang jarang ditemui, jarang yang ditulis oleh orang-orang begitu. Jadi ya nggak apa ya, yang baru gitulah. Ya, pokoknya itu yang baru gitu loh. Nah, kayak nggak ngapain, kayak misalnya tuh ya ngapain kita menuliskan sesuatu yang sudah ada, ngapain kita mengulang 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 sudut pandang yang orang-orang udah tahu begitu. Nah, itu PR teman-teman untuk menyodorkan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu. Ya, memang untuk menemukan pure murni 100% gagasan itu agak sulit sih gitu. Ya, itu yang akan jadi PR teman-teman gitu. Gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Mungkin nah untuk isai ini tuh sebenarnya kayak ada isai reflektif. Ini tuh paling ya gampang sih sebenarnya. Nah untuk isai reflektif itu kayak misalnya teman-teman menyodorkan sebuah kisah atau cerita pengalaman ya, pengalaman hidup teman-teman misalnya, lalu diambil sebuah refleksi, diambil sebuah moral value-nya itu apa sih, itu bisa ya, tapi isai ringan ya Mbak itu. Namun untuk kayak isai yang kayak misal di kolom detik atau di kolom eh, detik, geotimes, kumparan, nah itu kan memang membutuhkan sudut pandang yang baru begitu. Nah, salah satu caranya dengan membaca. Nah, kemudian yang kedua adalah uh, mohon izin Mbak, tadi yang kedua apa ya? Halo Mbak DE. Oh, yang kedua tadi Mbak, cara memberikan paragraf pembuka atau Oh, opening gitu, selain storytelling, ada cara lain nggak? oh, oke oke. Oke. Nah, bagaimana sih caranya menyodorkan atau menulis paragraf pembuka? Untuk nah kalau storytelling itu tuh bukan teknik untuk membuka paragraf ya teman-teman, namun itu teknik bagaimana caranya kita menulis gitu. Jadi tidak hanya untuk paragraf pembuka gitu. Nah, namun untuk membuka membuka paragraf ini teman-teman bisa menyodorkan misalnya review. Nah, review ini tuh misalnya teman-teman ingin memberikan gagasan tentang kaitannya dengan oh ya matinya demokrasi di Indonesia misalnya, atau mungkin em, ya matinya demokrasi di Indonesia gitu. Nah, nanti teman-teman itu bisa membukanya dengan review seperti ini, kayak pengertian demokrasi gitu ya. Oh ya, demokrasi dari apa ya? Demokrasi berasal dari demos dan kratos misalnya gitu ya. Itu oh ya, demos itu apa artinya, bisa kratos itu apa artinya, kemudian demokrasi menurut siapa itu bisa gitu. Itu kalau review ya Mbak ya. Namun nanti kesannya membuat tulisan itu kaku, kurang menarik seperti itu. Itu mudah tapi nanti akan memberikan kesan yang kurang enak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa dengan cara hmm, apa ya
dengan menyodorkan sesuatu yang dapat mengobrak-abrik hati pembaca, sesuatu yang kayak menakutkan. Pokoknya tuh apa ya, yang karena kan pembaca orang-orang kita tuh kan suka dengan keributan gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa tuh menyodorkan keributan gitu. Oh ya, berangkat dari sebuah keributan kayak misalnya dor 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 dor. Suara tembakan terdengar sangat tajam di telinga saya. Orang-orang berlarian ke sana kemari tanpa tahu mana kawan mana Suka yang drama, eh, Mbak. menjerit ketakutan, dan juga terlihat kepulan asap yang semakin pekat itu misalnya. Nah, itu kan menggambarkan situasi yang mengerikan, yang nggak enak gitu loh, situasi yang ricuh gitu loh Mbak. Nah, jadi berangkat dari sesuatu yang mengobrak-abrik hati pembaca itu akan jauh apa ya, akan jauh lebih menarik. Wah, jadi kayak oh ya, habis ini tuh si penulis menulis apa lagi kayak gitu. Nah, namun kemudian yang ketiga ini teman-teman bisa menuliskannya hal yang sifatnya kontradiktif dengan apa yang mau kita sampaikan. Sebagai contoh misalnya tentang korupsi gitu ya. Tentang korupsi kayak oke, dalam norma kita, dalam institusi kita gitu ya, korupsi itu tuh apa namanya, adalah sesuatu yang dilarang, bahkan melanggar norma-norma dan juga konstitusi misalnya. Nah, namun uh, Mbak Iin atau Mas Akbar dan teman-teman yang lainnya tuh menyodorkan di kalimat pertama atau paragraf pertama itu kayak seolah-olah teman-teman tuh kayak sepakat dengan korupsi. Sebagai contoh misalnya, um, berita korupsi akhir-akhir ini membuat saya mengelus dada. Namun sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang buruk, bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Karena bahkan saya kadang-kadang sepakat dengan mereka yang melakukan korupsi. Nah gitu. Wah, kok gini ya? Kok Mbak Iin bisa menuliskan seperti ini? Nah, ini ya, bukannya korupsi itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kita atau nilai-nilai kita gitu. Itu sih, Mbak. Itu. Ya, semoga ini bisa ditangkap, bisa diterima begitu. Namun saran saya ketika teman-teman ingin menuliskan atau membuka paragraf, semua atau menulis, khususnya menulis ya, gunakan teknik storytelling dengan pengalaman yang memang yang kita alami, kayak misal oh ya kemarin saya pergi ke sini, kemudian bertemu dengan orang, lalu di situ mendengar celutukan seseorang yang membuat kita tuh nggak nyaman gitu. Itu ya Mbak ya, seperti itu. Oke, yang ketiga tadi mohon bantuannya Mbak. Apa tadi kaitannya menemukan ide ya Mbak ya kalau nggak salah. Iya, Apa jadi cara menemukan atau memilih sudut pandang atau topik yang ingin disodorkan itu, Mbak, untuk esai yang subtemanya lebih resmi atau formal. Contohnya dalam lomba esai nasional bersubtema teknologi atau pendidikan. Contohnya oke. seperti itu. Soalnya pernah lihat lomba tapi nggak tahu cara nge-skripsinya itu bagaimana ya gitu. Oke. Oke, nah, oke, mungkin ini kaitannya dengan bagaimana caranya menyodorkan gagasan yang nggak common sense, gagasan yang nggak pasaran, gagasan yang yang jarang ditemui oleh orang-orang gitu ya, Mbak ya. Iya, Nah, iya. sebenarnya kan hanya dalam tema-tema tertentu sih, Mbak. Kayak misalnya nih, ada lomba, kemudian di dalam perlombaan tersebut teman-teman harus nulis dengan tema nasionalisme atau pendidikan atau mungkin apalagi ya, Islami itu misalnya. Sebenarnya nggak harus tema-tema tertentu. Semua semua tema semua tema itu memang memerlukan sudut pandang yang nggak common sense kayak itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya tentu mungkin jawaban saya cukup klise ya teman-teman. Pertama tentu membaca ya, karena dari membaca itu akan mempertajam skill berpikir teman-teman, dan juga uh, satu akan menambah wawasan. Oh ya, kenapa ya ini Mas Iqbal Aji Daryono tuh bisa menuliskan gagasan seperti ini? Padahal saya juga memikirkan apa yang dia tulis, tapi kok kenapa nggak saya tulis ya? Itu misalnya, ya. Jadi kayak eh, gitu sih. Terus kemudian yang kedua adalah ketika melihat suatu persoalan,
jangan hanya permukaan gitu ya. Kayak misalnya nih ada apa ya? Dia kan ada kotaan ya ketika orang-orang hanya melihat dari bagian atasnya gitu misalnya. Nah, ini teman-teman bisa kok melihat dari sisi sebelah kiri, sebelah kanan atau bagian bawahnya seperti itu. Dan tentu perlu membaca apa ya? Pokok ya intinya tuh mengambil celah sesuatu yang jarang dipikirkan orang lain gitu juga. Nah, itulah kenapa saya mengatakan itu akan menjadi PR teman-teman ketika menulis gitu ya. Silahkan banyak-banyak membaca, silahkan banyak ini sih lebih ke melatih kepekaan Mbak gitu karena nah konon katanya orang yang beruntung adalah mereka yang dapat mengambil um, pelajaran ya di setiap kejadian kayak gitu. Oleh karena itu mm, karena tidak semua orang itu bisa merasakan kepekaan ya dalam suatu peristiwa misalnya. Oh ya misalnya nih soal isu-isu yang harga beras naik atau mungkin harga bahan pokok itu naik ya. Kenapa sih menjelang bulan puasa itu harga-harga tuh naik seperti itu? Ketika orang-orang berpendapat, oh ya mungkin ini permainan politik. Oh ya mungkin ini misalnya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, tapi Mbak Jenengan atau Mbak Ede ya, mohon maaf saya lupa. Tapi Mbak ini bisa mengambil sesuatu sudut pandang yang berbeda. Misalnya kayak oh ya ternyata Mbak Ede sepakat loh dengan kenaikan kenaikan harga BBM, sorry, kenaikan harga bahan pokok ini. Oh ya memang kita seharusnya kan karena kita berasal dari tanah. Oh ya harusnya harusnya kita juga apa ya kita harusnya tuh kemarin-kemarin juga nanam tumbuh-tumbuhan, nanam sayuran gitu loh. Atau mungkin sebagai contoh tadi kan saya mengambil saya ketika orang-orang tidak suka dengan korupsi, dengan kolusi, tapi saya loh mengambil sudut pandang yang berbeda. Kalau ya nggak apa-apa orang itu korupsi gitu. Oh ya mungkin dengan apa ya? Karena ada hal-hal yang tidak pernah kita ketahui gitu loh ya. Nah, alasan-alasan ini nanti itu argumen. Nah, karena isai itu kan membutuhkan argumentasi ya. Nah, argumentasi inilah yang nantinya akan mempertajam, akan memperkuat gagasan teman-teman. Nah, jadi gini wes, saya mengambil contoh tulisan saya, Mbak ya. Hmm, kan kemarin saya ngasih link ya, itu kan saya menulis kita dan keangkuhan yang diam-diam kita miliki. Karena rasa syukur dan sombong sombong atau angkuh itu memiliki perbedaan yang sangat tipis sekali. Itu. Jadi kayak misalnya nih, hari ini saya bersyukur, alhamdulillah ya aku bisa beli es, saya hari ini bisa pergi ke McD beli es krim, atau mungkin saya bisa membeli ayam gitu ya. Tapi alhamdulillah ya gitu. Ternyata dalam kata alhamdulillah atau mungkin dalam kalimat-kalimat yang menurut saya itu adalah afirmasi positif yang menurut saya itu positif, ternyata di dalamnya ada keangkuhan gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika saya ketika saya mengikuti salah satu kegiatan di desa di Kulon Progo di tempat saya tinggal, kayak itu kan ada les gratis ya Mbak ya. Nah les gratis itu kan memang ada di ada di daerah terpencil ya menurut saya. Kalau itu tuh kan saya dan teman saya kan datang ke situ, dan itu untuk pertama kalinya saya ikut. Lalu kemudian kita belajar tuh di teras, bukan di ruang tamu, sama beberapa anak seperti itu. Dan nah tiba-tiba ketika kita sedang belajar itu tuh kayak ada salah satu paman yang punya rumah tuh datang kayak gitu, datang di sofa, nggak pakai baju gitu loh, kayak pakai celana gitu loh ya kak, pakai celana pendek kemudian tiduran di sofa. Kami sedang belajar, kami sedang dia melakukan aktivitas kayak gitu tuh. Kemudian saya tuh kayak sebel, kayak bete gitu loh, kenapa ya kok bisa ya ada orang yang lagi belajar yang kita tidak pernah mengenalnya, dia bisa duduk di sofa dan sesekali melemparkan pertanyaan saya atau bahkan melempar pertanyaan ke anak-anak kecil ini begitu.
oke, beliau ini adalah kerabat dari anak kecil ini, tapi saya merasa bahwa dia tuh nggak sopan begitu. Nah, berangkat dari rasa jengkel saya sebel gitu ya, kan kok ada gitu, kok ada orang kayak gitu. Kemudian saya berpendapat, oh ya barangkali kalau misalnya saya tidak tumbuh di lingkungan saya yang sekarang, itu saya bisa jadi orang yang duduk di atas sofa, yang bermain HP, lalu merokok gitu loh. Oh ya barangkali kalau saya tidak mengalami pelajaran-pelajaran hidup yang luar biasa itu, saya bisa menjadi orang yang nyeletuk kayak teman saya tadi, wah gajimu emang nggak cukup ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa syukur dan juga angkuh itu memiliki perbedaan yang tipis gitu. Nah itu contoh dari kepekaan yang harusnya kita miliki ya, kalau misalnya kita ingin menyodorkan gagasan yang baru, yang fresh seperti itu. Halo, gimana Halo Mbak? Mbak Yin. Oh, Sudah, sudah. sudah ya. Gimana Mbak Sorry. Deh? Oke Mbak, makasih atas penjelasannya. Oke. Tadi pertanyaan saya yang terakhir itu didasari dengan seringnya yang saya temukan. Kalau misalnya ada lomba-lomba essay nasional untuk tingkat pelajar, misalnya saya ini kan guru ya, jadi Hmm? coba pelajari. Yang saya lihat justru essay-essay yang dimenangkan itu lebih mirip ke artikel opini, Mbak. Kalau yang saya lihat ya, ada Hmm. referensi-referensi sumbernya gitu. Jadi saya Oke. bingung sebenarnya yang membedakan antara essay dengan Opini ya. opini itu apa gitu. Kabur Oke. dia. Oke, bagus sekali ya pertanyaan tentang opini dan insight. Nah, oke teman-teman, kalau kemarin teman-teman ingat ya, ketika Zoom meeting pertama kali itu saya menuliskan insight dan atau opini. Nah, itu tuh karena memang perbedaan insight dan opini itu sangat tipis sekali teman-teman gitu. Jadi saya menuliskannya insight dan atau opini gitu. Nah, karena perbedaan yang sangat tipis itu tadi gitu. eh, perbedaan yang paling mencolok adalah kalau opini itu apa ya, lebih kayak ya kita untuk memperkuat gagasan kita perlu memang menyodorkan data-data kayak gitu ya. Nah, namun kalau perlu menyodorkan data-data, kemudian mungkin lebih kaku gitu, lebih kaku. eh, nah, namun kalau insight itu oke, kita bisa menyodorkan data-data untuk memperkuat, kita bisa menyodorkan data-data sebagai argumentasi untuk memperkuat gagasan kita. Namun kalau semuanya hanya berupa data-data, itu jatuhnya nanti adalah review ya teman-teman. Itulah kenapa ketika menyodorkan argumentasi teman-teman perlu menyodorkan apa pengalaman pengalaman nyata, contoh konkret ya. Nah, contoh nih, yang penting contoh konkret yang dari teman-teman itu sendiri seperti itu. Nah, memang Mbak, perbedaannya sangat tipis sekali antara opini dan juga isai. Apalagi kalau misalnya nih teman-teman, oke Mbak, saya hari ini menulis isai, kemudian akan saya kirim ke media online, oh ternyata lolos gitu. Tapi ternyata nanti masuknya ke rubrik opini gitu deh. Ya karena memang isai dan opini itu bedanya sangat tipis sekali. Namun yang paling membedakan, yang hal-hal yang paling mendasar yang membedakan itu, kalau opini itu lebih kaku gitu ya, kayak untuk apa ya, untuk argumentasinya itu semuanya bisa bisa berupa data-data Mbak, seperti itu. Jadi eh, dia bisa berupa lebih ke data-data dan apa ya, lebih kaku, lebih ke ilmiah sih Mbak, seperti itu. Berarti Mbak, kalau misalnya kita menulis essay itu bukan suatu kewajiban kita berikan data-data gitu ya. Seperti opini. Kalau opini sudah wajib. Ya, betul banget. Kalau Kalau di data ISA itu, pendukung ya Mbak ya. kalau di ISA itu nggak harus menyodor argumentasi, nggak harus data begitu. Boleh ya, silahkan sodorkan. Oke, oke lah untuk saya punya gagasan kayak gini.
dan saya akan menyodorkan data untuk oke nggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak gitu. Ya catatannya jangan banyak-banyak gitu. Kalau 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 semuanya argumentasinya semuanya data-data, ya orang-orang juga udah tahu gitu. Kayak misalnya nih nulis tentang COVID kayak gitu, oh ya angka kematian COVID tahun 2020 tahun 2020 gitu, oh ya sejumlah sekian kayak gitu. Yang paling banyak apa namanya, yang paling wilayah di Indonesia tuh yang paling banyak orang yang meninggal itu karena COVID itu di daerah ini kayak gitu. Itu kan ya orang-orang udah tahu di sumber-sumber berita di televisi pun juga udah menyampaikannya begitu. Itu kan kita hanya mengulang ya Mbak ya gitu. Jadi boleh dalam isai boleh menyodorkan data, tapi tidak semuanya data-data itu akan apa ya, nggak ada yang baru, nggak ada yang fresh kayak. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Kemudian boleh satu lagi Mbak. ya Oke, silahkan. boleh silakan. Nah, karena kemarin saya tidak ikutin Mbak ya. Hmm. Jadi langkah mudah tipsnya eh, untuk menyusun essay ini dari mana dulu nih langkah utamanya baru Oke. seterusnya. Lebih tepatnya tipsnya lah, tips cepatnya gitu Mbak. Susunan paragrafnya atau seperti apa ya Mbak ya? Nah, misalnya kalau misalnya kita buat karangan gitu kan, tentukan topiknya gitu kan. Tapi siapa tahu ada yang lebih fresh dari Mbak, bagaimana caranya biar cepat gitu. Sorry, sorry, sorry. Kurang kurang jelas. Mohon bisa diulangi Mbak? Iya, supaya lebih cepat untuk membuat sebuah esai, menyusun, bagusnya dari mana dulu gitu. Oke, Pokoknya kalau misalnya kita menulis suatu cerita kan tentukan tema atau ambil dulu oke, oke. apa ya gitu. Mm-mm. Oke, oke. Bagaimana caranya menulis esai gitu ya? Mungkin itu lebih kayak bahan ya, bahan menulis gitu ya. Oke, saya sering menyampaikan ke teman-teman, silahkan pertama tentukan pesan utamanya apa gitu. Kayak misalnya kan kita tuh mau mau pergi gitu ya. Kayak misalnya beberapa waktu lalu saya ke Semarang dan memang itu saya khususkan untuk kelas antologi saya. Oke nih, saya tahu nih tujuan saya kemana. Oh ya ke Semarang, saya misalnya mau ke Lawang Sewu, saya mau ke ke masjid apa namanya masjid raya gitu misalnya. Jadi silahkan ya tentukan pesan utamanya itu apa. Oh ya Mbak, di dalam tulisan ini saya ingin menyampaikan apa namanya sebuah tips gitu ya, tips melewati Ramadan dengan khusyuk tanpa apa ya, tanpa tanpa banyak gangguan gitu misalnya. Oh ya Mbak, di dalam tulisan ini saya ingin mengkritik mengkritik sistem quick count perhitungan suara gitu ya yang ada di Indonesia. Kenapa sih dari dulu sistemnya seperti ini gitu? Emang sistemnya ini akurat gitu misalnya? Atau lagi, oh ya Mbak, di dalam tulisan ini saya tuh ingin menyampaikan pengalaman saya ketika saya pertama kali ikut kelas menulis gitu, misalnya gitu. Jadi silakan tentukan pesan utamanya apa, kemudian baru siapkan argumentasinya itu apa begitu. Jadi kalau udah tahu nih apa yang mau disampaikan, saya rasa ketika teman-teman nulis pun itu semuanya akan mengalir begitu saja begitu. Dan kalau misalnya nih teman-teman butuh uh, kerangka gitu ya, kerangka menulis itu ya silahkan nggak apa-apa ditulis aja gitu. Silahkan tulis poin-poin besar apa saja yang mau disampaikan. Nah takutnya ya sebagai manusia yang sering lupa itu lupa gitu. Padahal idenya bagus seperti ya tentukan pesan utamanya dulu sih Mbak saat saran saya gitu. Jadi nggak perlu mikirin temanya apa gitu karena tema kan sangat banyak sekali ya umum. Jadi lebih mengerucut aja tentukan pesan utamanya seperti Terima kasih banyak Mbak. oke sama-sama. Oke, masih ada lagi teman-teman yang ingin berkomentar mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Oh, saya boleh nanya Mbak. Ya Mbak silakan. Saya agak terkesima tadi dengan teknik apa tuh yang paragraf awal tuh yang menulis kontradiksi dengan cara menuliskan hal yang kontradiktif. Eh, itu gimana tekniknya? Agak apa namanya? Kalau misalnya
kita sebenarnya pro dengan hal itu gitu loh, bukan bukan kontradiksi. Tapi kita um, ingin membuat sesuatu yang menarik dengan cara itu tadi menulis yang kontradiksi. Gimana Mbak? Oke, sorry, sorry. Saya sambil minum ya. Oh ya silakan. Maaf nggak disediain minum di sini. Oke, oke. Oke, oke. Jadi ini kan konteksnya Mbak Iin tuh sepakat pro gitu ya, pro terhadap katakanlah sebuah kebijakan gitu. Tapi dalam openingnya itu apa ya, menyodorkan dengan hal yang sifatnya kontradiktif gitu ya Mbak ya. Iya, Oke. Nah, oke. Itulah pentingnya bridging Mbak. Ya. Nah, misalnya kan nah tadi ya itu bridgingnya gimana? bridging. Oke. Nah, bridging ini tuh kadang-kadang kerap kali ini yang jadi PR teman-teman gitu loh. Kayak kayak biar antara paragraf satu kedua tuh nyambung gitu loh. Ya kayak biasanya tuh di paragraf pertama ngebahas tentang buah-buahan gitu. Nah, di paragraf kedua tuh mau ngebahas tentang sayur-sayuran. Nah, di tengah-tengahnya ini kan kita perlu bridging ya. Nah itu PR teman-teman juga gitu. Kayak biar kesannya tuh nggak yang apa jelek gitu, gimana ya? Biar nggak langsung terjun banget gitu loh. Nah, biar lebih soft gitu loh. Nah, itu sih PR teman-teman juga. Nah, itu salah satu cara yang paling mudah adalah teman-teman bisa menggunakan hmm, kata hubung, kata sambung ya kayak misalnya namun ketika bukan namun dan meskipun akan tetapi gitu. Sementara gitu. Sebagai contoh misalnya, hmm, adik sedang bermain masak-masakan, sedangkan saya bermain mobil-mobilan gitu misalnya. Em, Ya kata hubung gitu loh Mbak ya, tahu ya teman-teman ya, itu yang pertama. Nah yang kedua itu juga eh, eh, bisa juga dengan bercerita. Nah untuk bercerita ini memang ya tergantung konteksnya itu nanti apa gitu Mbak. Gitu sih. Namun biasanya kalau saya itu menggunakan ini sih kata hubung kayak namun kayak misalnya kita pertama awal tuh sepakat ya, kita tuh kontradiktif tadi. Ya padahal saya sepakat dengan mereka yang melakukan korupsi gitu. Kemudian namun gitu ya. Nah, namun ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa bahwa apa ya bahwa korupsi eh, itu jelas melanggar norma gitu misalnya. Nah, ini kan ada namun gitu kan Mbak. Itu kan menunjukkan bahwa kita tuh ada sesuatu yang kita tuh nggak sepakat gitu. Ya, pokoknya paling mudah tuh pakai kata hubung tadi, seperti itu. Nah, kalau misalnya lamba, kalau misalnya kata hubung namun, tetapi itu tuh diawali di apa? Kita pakai di awal paragraf, emang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak perlu memusingkan hal-hal hal-hal apa ya kayak tetapi kok setelah titik ya, tetapi kok di awal kalimat ya tuh di awal paragraf ya itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi ketika menulis nanti, ketika teman-teman menulis khususnya di ini ya, istilah populer di media online gitu ya. Untuk hal-hal yang kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu kita kita apa ya kita nggak boleh gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Menulis aja sih kalau di media online. Oke, jadi triknya pakai kata hubung itu ya, Mbak ya. Ya, Oke, jadi kayak pembalikan keadaan. betul. Iya, 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 iya. Oke, paham, paham. Gimana teman-teman yang lain? Ya lagi boleh Mbak, satu lagi. Ya, Oke, silakan. boleh Jadi tuh. kepikiran. Hmm. Seru nih bahasannya. Mbak Ratna, yang mau saya tanya itu perlu tidak membuat daftar pustaka atau sumber referensi di bawah esai. Soalnya pernah saya lihat di satu platform seperti itu, Mbak. Dibuat di bawahnya gitu. Ada. Oke, mohon maaf Pak, diulangi lagi Pak. Soalnya Oh, ini mesti karena apa dengar jauh jauh. ya? Ya Ya. saya sambil gendong anak soalnya. Oh, oke oke. Gini Mbak, jadi perlu tidak kita buat
daftar pustaka atau sumber referensi gitu di bawahnya gitu. Soalnya saya pernah lihat di satu platform dibuat gitu, Mbak. Oke, oke. Nggak perlu ya, nggak perlu gitu. Kalau misalnya teman-teman Mas Mbak, apakah perlu, apakah wajib saya menuliskan referensi, kayak misalnya daftar pustaka, kemudian saya tulis di paling bawah gitu ya. Nggak perlu Mbak gitu. Namun memang saya beberapa sering melihat kayak ada yang menuliskan seperti itu, namun nggak nggak perlu ya Mbak ya, karena kita bukan menulis apa karya ilmiah, kita nggak sedang menulis esai, sorry, kita sedang tidak menulis artikel ilmiah yang bakalan dikirim ke Sinta ataupun Scopus, kita nggak sedang menulis makalah, kita nggak sedang menulis jurnal ilmiah, kita nggak gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Mbak pengen apa mencantumkan sumber referensi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, misalnya Mbak pengen apa menuliskan sumber gitu ya yang memang berasal dari jurnal ilmiah, ya jurnal ilmiah gitu. Itu Mbak bisa kok, atau mungkin dari buku gitu misalnya. Eh, atau mungkin dari tokoh tokoh misalnya dari Ki Hajar Dewantara wes gitu ya. Enggak dari buku aja wes. Nah, misalnya dari buku gitu. Menurut sumber buku yang pernah saya baca, mengatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia itu memang kerap kali berubah-ubah gitu misalnya. Itu nggak apa-apa tanpa harus menyodorkan judul bukunya gitu. Tanpa harus menyodorkan halamannya, tanpa harus menyodorkan tahun tahun terbitnya, itu nggak apa-apa. Atau misalnya Mbak pengen menyodorkan pengen menuliskan apa sumber sumber atau quotes gitu misalnya dari tokoh tertentu, tapi Mbak lupa siapa tokohnya, Mbak cukup menuliskan atau menyampaikan seseorang pernah berkata, konon katanya gitu. Itu kan menunjukkan bahwa memang kalau itu tuh bukan kita yang nulis gitu, tapi dengan kalimat seperti itu sudah menunjukkan bahwa apa itu berasal dari orang lain kayak gitu. Baik, Mbak. Jadi sebenarnya pandangan saya sama. Yang saya tahu dulu pernah saya baca, eh, kecil ya Mbak suaranya ya? Kecil ya? Uh, enggak, karena kan di sini di pinggir jalan gitu loh Mbak ya. Oh Sorry, gitu. sorry, enggak aman. Jadi kan yang saya baca dulu juga seperti itu yang saya pahami. Kalau esai itu sebenarnya kebebasan si penulis untuk berpikir menyuarakan pandangannya gitu ya Mbak ya. Jadi yang saya baca itu dulu apa saja bisa dijadikan sebuah tulisan esai ya. Bisa bahkan dari tangisan bayi pun bisa jadi esai gitu. Itulah Sudah, saking bebasnya si penulis esai itu menyuarakan pandangannya, pola pikirnya, idenya gitu ya. Nah, yang sorry. membuat saya jadi bingung itu justru itu tadi yang saya lihat kan yang dibuat contoh-contoh orang yang dipublikasikan itu seperti misalnya maksud merek satu gitu ya. Dulu saya baca di opini ya gitu kan ada banyak yang buat-buat referensi seperti itu Mbak. Jadi saya jadi bingung gitu. Jadi yang saya baca dulu seperti ini kok yang saya lihat seperti ini. Jadi saya bingung sendiri gitu Mbak. Ini soal referensi kan Mbak ya, penulisan referensi ya, sumber referensi. Iya Mbak, iya. Oh, oke. Em, kalau saran saya Mbak ya, nggak usah apa terlalu ilmiah ya Mbak ya, karena memang kita nggak sedang nulis ilmiah kayak gitu. Tulis saja seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau memang sekiranya itu membutuhkan apa ya, membutuhkan sumber sorry, membutuhkan penulisan sumber referensi yang memang ilmiah, ya udah ditulis aja begitu. Namun eh, apa ya, karena apa ya, sifat dari tulisan populer ini kan lebih ringan ya, lebih ringan, lebih santai, namun fresh gitu. Jadi tulis aja, tulis yang apa saya sampaikan tadi sih Mbak gitu. Dan eh, sekali lagi teman-teman perlu cek media online yang bakalan teman-teman eh, apa itu apa media online kan punya rulesnya masing-masing gitu. Jadi lihat aja gitu seperti apa sih penulisan di media ini, karena setiap media online tuh beda-beda. Memang ada yang kayak harus harus atau enggak apa ditulis sumber referensinya kayak sedang nulis artikel itu juga ada. Cek lagi sih seperti apa karakteristiknya ya media online. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Udah paham.
Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan? Ada mungkin yang masih bingung tentang penulisan esai? Halo, Ya, ini apa namanya kan tadi Mbak Ratna bilang ada ini apa esai reflektif tadi ya? Iya, iya. Sorry, sorry. Itu oh ya jadi itu cuma cerita doang atau gimana esai reflektif itu? Oke. Oh, wait, wait sebentar. Oke. Untuk essay reflektif ini mungkin ketika teman-teman buka rahma.id ya khususnya itu sekilas itu kayak kayak cerita gitu. Memang karena ini isanya lebih ringan, apa? Jadi teman-teman hanya perlu menyodorkan sebuah kisah, sebuah cerita nanti tinggal diambil moral value-nya seperti apa. Iya mas, ini isai tapi isanya tuh ringan banget gitu. Ya, oke, tadi kan saya meminta teman-teman untuk mengunjungi mojok.co, detik.com, gibain.id, rahma.id, sama milenialis.id kalau nggak salah. Nah itu apakah sudah dibuka atau belum ya teman-teman? Belum belum. Kalau gibahin dulu pernah baca sih waktu Oh, oh minggu gitu. kemarin ya. Itu yang apa sih yang esai menjadi manusia itu esai ya menjadi manusia Iya, itu. iya, iya. Itu, hmm, ya itu isai sih. Itu kan nggak, sudut pandangnya itu kan nggak melulu membahas isu-isu yang aktual ya, isu-isu yang apa yang lagi viral, isu-isu politik, isu-isu yang menurut kita tuh berat gitu. Itu nggak melulu sih. Jadi sudut pandang apa tentang sisi kemanusiaan itu bisa asal memang kita bisa menggali apa ya menggali atau menuliskan atau mencari celah kalau apa yang mau kita tulis sudut pandang yang kita tulis itu jarang atau tanpa pernah orang-orang sadari mereka tuh merasakannya tapi mereka tuh nggak nulis gitu. Apa yang contohnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, oh ya ternyata dalam rasa syukur itu ada keangkuhan loh seperti itu. Itu kan saya nggak membahas tentang tentang apa namanya tentang isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu kemanusiaan tuh enggak. Tapi berangkat dari pengalaman saya menuliskannya dan itu bisa menjadi ide tulisan. ya Henry masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah terjawab pertanyaannya? Udah kali ya. Cuma ini kalau nulis kayak platform-platform itu boleh nggak sih? Nulis apa mas? Kayak platform apa novel atau apa boleh nggak sih? Maksudnya Sorry, nulis boleh sorry. boleh apa ini? Nggak maksudnya misal kamu nulis tentang apa ya? Misalnya tentang apa novel online gitu-gitu yang gitu-gitu. Nulis apa Eh, mas? Sorry. jadi maksudnya Opini saya tentang kamu pingin nulis tentang website lain dan di ya disodorkan ke website lain lagi gitu. ya atau ini apa cerpen-cerpen gitu tentang cerpen apa perlu izin atau gimana misal mau ya esai tentang cerpen gitu loh analisis Oh, jadi kayak semacam referensi, resensi gitu ya. Oh, ya resensi. mungkin Oke, kalau resensi perlu izin ya resensi bisa. Oke, mungkin oke. Mungkin ini lebih kayak jenis-jenis tulisan yang bisa kirim ke media online gitu ya. Itu kemarin saya di PPT-nya menambahkan itu ya materi di luar esai. Nah, jadi ada banyak sekali jenis tulisan yang bisa teman-teman kirim ke media online gitu. Ya, karena fokus kita adalah esai, oleh karena itu memang saya lebih banyak membahas tentang esai. Nah, namun teman-teman bisa kok menulis misalnya jenis tulisan nih, ya. Barangkali bisa jadi tambahan. Pertama, listicle ya teman-teman. Jelas nggak? Nah, listicle ini saya hanya mengulang yang pernah saya sampaikan pas pertama kemarin ya. Apa listicle? Nah, listicle ini, oke. Nah, listicle ini adalah sebuah tulisan yang sifatnya adalah pointers. Nah, pointers di sini kayak misalnya apa ya 7 rekomendasi kurma yang wajib kamu coba
saat eh, sorry 7 referensi kurma yang bisa kamu eh, stok sorry gimana ya, 7 referensi kurma yang bisa kamu jadikan sebagai opsi menu buka puasa misalnya, atau 5 rekomendasi drama Korea yang bisa kamu tonton saat sedang patah hati, atau nih yang agak lucu-lucu atau yang agak nyeleneh gitu misalnya ya. Eh, apa namanya? Hmm, 4 tips cara menghadapi calon ibu mertua tanpa harus grogi gitu misalnya gitu. Itu sifatnya tips ya teman-teman, atau rekomendasi. Nah itu adalah listicle. Nah kemudian yang kedua adalah resensi. Gitu, resensi itu kan eh, apa ya? Kalau resensi kan itu kayak misalnya tuh kita menuliskan ulang dari sebuah buku yang kita baca begitu ya. Nah mungkin perbedaan resensi dan juga review ya teman-teman. Nah, itu perbedaan sangat tipis sekali. Kalau review itu ya udah kita hanya mereviewkan ulang apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat kayak gitu. Nah, tapi kalau resensi ini kan oke, saya mereview buku, saya juga akan meresensi nih, Mbak. Oke. Nah, kalau dalam resensi itu sifatnya lebih tinggi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman atau penulis itu tuh bisa menyodorkan sepenilaian gitu, ya, gitu. Em, Kemudian ada lagi yang namanya catatan perjalanan gitu. Nah, catatan perjalanannya ini lebih kayak ya pengalaman teman-teman ketika mengunjungi tempat wisata begitu. Namun tempat wisata ini lebih kayak yang nggak mainstream gitu. Oh, oke. Em, oke, misal pernah pergi ke apa ya? Pernah pergi ke Singapura gitu misalnya, atau mungkin pernah pergi ke Nepal gitu. Ya udah diceritakan seperti apa perjalanannya gitu. Namun dalam catatan perjalanan tidak semuanya harus ditulis. Misalnya nih, oh ya berangkat pukul sekian, naik maskapai apa, tidur di hotel mana gitu, hal-hal yang tidak hal-hal yang seperti itu nggak perlu dituliskan semuanya gitu. Ada lagi yang namanya opini tadi yang mirip dengan esai, um, listicle. Oh ya ini fiksi ya. Kalau fiksi kan ada cerpen dan juga puisi itu bisa gitu. Namun untuk cerpen dan puisi ini memang ruang lingkupnya lebih sedikit ya dibanding non fiksi. Nah, lalu Mbak, nah kalau misalnya idealnya di media online itu 700 sampai 1000 kata, nah lalu bagaimana dengan puisi gitu? Nah, di dalam puisi itu kalau di rahma.id ya, kalau di rahma.id kalau nggak salah minimal 200 kata untuk puisi kayak gitu. Kalau lah Mbak, kalau cerpen kan itu biasanya panjang ya Mbak ya. Bukankah kita dibatasi oleh jumlah kata? Nah, itulah pentingnya untuk mengepres, pentingnya untuk menuliskan hal yang paling mendukung apa yang kita sampaikan. Nah, selain itu perlu dicek kembali tuh gitu ya, rules di media online-nya. Boleh nggak kalau misalnya menulis 1.500 kata? Nah, karena memang ada tuh yang membolehkan teman-teman tuh nulis lebih dari 1.200 atau 1.500 tuh ada. Ya, jadi banyak sekali kok jenis tulisan yang bisa teman-teman kirim ke media online. Oh ya, tadi satu lagi, tulisan motivasi ya. Tulisan motivasi ini adalah tulisan bisa reflektif begitu. Atau teman-teman menulis parenting, eh, ada juga media online yang memang punya punya sifat punya ciri khas gitu ya, yang ada nafas Islamnya. Kayak misalnya teman-teman nulis tentang fikih, tentang akidah, itu boleh sah-sah saja. Oke, gimana Henry? Udah kali ya. Oke. Nah, Mbak, saya mau nanya, itu kan tadi resensi, catatan perjalanan, itu nggak bisa dikategorikan esai ya? Nggak bisa, Oh, itu oke. beda, udah beda lagi. Beda lagi. Ya, tulisan motivasi kayak gitu, tuh Nah, enggak tulisan ya? motivasi ini isai, tapi isainya ringan, Mbak. Gitu. Oh, Nah, lebih isai ringan motivasi lagi. ini karena tidak membutuhkan argumentasi kayak isai yang kita bahas ini gitu. Iya, iya. Yang itu yang listikal tadi, itu gimana? Hmm? Itu juga esai? Atau bukan? Yang Oh, oh, listikal itu juga yang... itu sebenarnya juga isai kan, karena
kalau itu kan ada pendapatnya kita, oh ya ini rekomendasi menurutku loh. Nah, kenapa sih harus Kenapa tujuh harus itu? rekomendasi ini? Apa? Ya, kenapa harus itu gitu? Ya, nah itu nanti yang kan itu kan karena sifatnya pointers tadi. Oh ya, yang pertama itu kenapa sih harus misalnya kurma sukari gitu? Oh ya, karena kurma sukari itu kayak gini loh. Nah, untuk alasan-alasan itu tuh ya disarankan memang ya diharapkan adalah sesuatu yang berbeda gitu gitu. Jadi kayak ya kan seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita hanya mengulang sesuatu yang udah orang-orang ketahui ya review ya jadinya Hmm. kayak mungkin lebih ke yang jelas gitu ya kak. Misalnya tadi Mbak, lima apa ya, lima hal yang bisa kamu, oh gini misalnya, Em, empat apa ya, empat bingkisan yang bisa kamu bawa sebagai buah tangan saat bertemu calon ibu mertua gitu. Oke, ketika orang-orang membahas atau berpendapat bahwa oke, bawakan martabak gitu misalnya, itu adalah sesuatu yang mainstream. Oh ya, misalnya kamu bisa tuh bawa atau membeli apa ya misalnya, em, sesuatu yang Beli berbeda gitu. bunga Oh ya, misalnya. nah apa Beli bunga misalnya. ya, ya kayak gitu-gitu loh. Misalnya si ibu mertua ini suka loh sama bunga anggrek gitu, ya udah bawain aja gitu misalnya. Nah. Itu gitu sih. Yang jelas yang unik-unik itu ada kok, apa ruangnya kan bisa dikirim ke Mojo. Hmm, mm, mm. Oke, oke. Oke, teman-teman yang lain gimana? Mbak Ratna, Hmm? eh itu tadi yang listicle itu yang kayak on the spot gitu ya. Ya. Yang yang listicle ini kan sering kita dengar yang kayak on the spot gitu kan. Jadi sebenarnya saya udah sering coba-coba nulis kayak gini, kan di opininya ya bebas ya nulisnya gitu. Cuman Oke, baru oke. tahu kalau namanya itu listicle gitu. Kirain artikel aja, namanya artikel populer gitu, Mbak. Oh, ya. Ya itu ya, eh, saya juga sering menyampaikan sih. Mungkin teman-teman juga sudah sering membaca, bahkan mungkin sering menulis gitu ya. Oh, 5 rekomendasi, 5 tempat atau 5 dasar, 5 dasar yang menjadi 5 dasar favorit 2024 yang menjadi teman-teman ibu-ibu gitu misal. Itu apa namanya? Itu kan sering kita jumpai, mungkin teman-teman untuk yang perempuan ya, mungkin teman-teman juga punya, oh ya saya juga punya dasar ini loh. Kenapa ya saya nggak nulis ini gitu. Itu kan jadi mungkin teman-teman kayak oh ya kalau menulis itu harus menuliskan sesuatu yang berat, sesuatu yang aktual, sesuatu yang ya yang apa ya, yang sensitif gitu. Enggak kok. Jadi itulah kenapa saya sering menyampaikan bahwa ide tulisan itu bisa berasal dari hal yang sifatnya dekat dengan kita gitu misalnya. Sebagai contoh tadi Mbak kan lagi sedang ini ya, lagi ngomong ya, ngomong apa bahasa Indonesianya. Lagi Iya. ini ya, kita sama anaknya ya. Nah itu loh bisa dijadikan ide Mbak gitu. Eh, Tetap produktif apa ya? Misalnya nih, mohon maaf ya, misalnya nih tetap apa ya? Tetap produktif di tengah, misalnya 5 hal yang bisa dilakukan, 5 hal yang bisa dilakukan, apa 5 hal produktif yang bisa dilakukan di rumah meskipun harus sibuk mengurusi anak, mengurusi baby misal. Oh ya, pertama ikut kelas menulis, kemudian scroll TikTok, apa ya yang edukatif gitu-gitu. Itu bisa gitu. Jadi itulah pentingnya kepekaan. Mbak Ratna, ini udah disampaikan tidak apa di pertemuan sebelumnya? Listicle dan jenis-jenis tulisan lainnya serta media yang dituju sudah ada. Pernah saya sampaikan, ya pernah saya sampaikan, em, itu di PPT ada kok Mbak. Kenapa, Mbak? Di PowerPoint-nya ada gitu. Tapi Oh, memang, ada. Oh, ada ya. tapi untuk jenis tulisan apa namanya? Untuk detail penjelasannya memang saya tidak menyampaikan ya gitu. Saya hanya hari ini saya baru akan saya buat untuk detail apa namanya materinya gitu. Tapi hanya fokus ke ISA ya Mbak ya, untuk
jenis-jenis tulisan di luar tema kita, saya nggak menulisnya, saya tidak akan menulis. Maksud saya tadi Mbak, yang media yang dituju itu Mbak. Hmm. Itu Itu ada ya? ada di PPT ada Mbak, dicek di Eh, grup ya yang saya pin, itu ada kok. iya Mbak, belum sempat saya buka semua. Itulah. Oke Mbak, makasih Mbak. Iya, jadi Mbak Ratna, kalau misalnya saya bilang esai yang tema esai yang bukan tema ya, jenis esai yang sedang kita bahas di kelas ini Marah-marah eh, nak ini. boleh nggak Eh, kalau saya bilang itu tergolong artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer. Ya, Hmm, artikel ilmiah tidak, populer. Nggak juga ya? enggak bisa. Jadi Oh, ya udah kalau yang ilmiah aja nanti Mbak oke. jadi Mbak nanti bisa mengirimnya ke Sinta, ke Scopus, ke Garuda, atau mungkin ke apa ya, ke jurnal ya, ke website jurnal, apa namanya, jurnal lokal maupun internasional gitu. Mungkin ini ya, mungkin kalau orang-orang menyebutnya itu jurnal ya, kayak misalnya, oh ya kita bikin jurnal ilmiah yuk gitu. Sebenarnya ya, mungkin kalau teman-teman tahu, kalau jurnal itu lebih ke jenis tulisan gitu. Oke, jenis tulisannya gitu. Apa ya? Bukan jenis tulisan sih. Nah, tulisannya itu tuh artikel ilmiah gitu, bukan jurnal. Mungkin banyak yang salah paham, salah kaprah gitu loh. Itu adalah Hmm. artikel ilmiah, bukan jurnal ilmiah. Gitu. Kalau yang gimana Mbak? Sorry. So, oh, ini di luar konteks kita ya, Mbak ya. Apa? Kita kan sering salah kaprah, kita sering salah dalam menyebutkannya ya. Oh ya, hari ini saya mau nulis jurnal ilmiah gitu. Padahal itu bukan Oh, jurnal ilmiah, tapi itu tuh artikel ilmiah. Tulisannya itu kita sebut sebagai artikel ilmiah, bukan hmm. jurnal ilmiah. Gitu. Kan saya pernah tuh ikut kelas apa ya, antologi. Terus Hmm? mentornya itu menjelaskan jenis-jenis tulisan. Jadi katanya ada artikel ilmiah dan ada artikel populer. Dan di Hmm. tengah-tengahnya itu ada yang namanya artikel ilmiah populer. Ada apa, Pak? Sorry, ada apa? Di tengah-tengah artikel ilmiah dan artikel populer itu ada artikel ilmiah populer Oh, I see. gitu Oke. menurut beliau. Jadi Oh, katanya hmm. artikel ilmiah populer itu kita membahas hal-hal yang ilmiah tapi dengan bahasa yang sederhana Sederhana. gitu. Ya, oke. Itu sih Oke, Mbak. mungkin karena apa ya? Concern saya itu artikel ilmiah populer ya. Concern Hmm. saya memang tidak pernah membahas ini loh jenis-jenis apa namanya? Jenis-jenis artikel ilmiah ya. Apa tadi, Pak? Artikel ilmiah populer. Oh iya, gitu. Memang sampai hari ini saya tidak pernah membahas atau mengkotak-kotakan tentang ilmiah-ilmiah begitu ya. Jadi kayak ya udah intinya di media lain silahkan nulis, silahkan sodorkan sudut pandang aja gitu. Oh, Yang penting menulis, yang penting ada sudut pandangnya gitu. iya iya iya. Oke oke. Gimana teman-teman? Ada lagi? Ini semakin menarik saja semakin siang. Makin siang makin menarik pembahasannya. Silakan teman-teman. Ada Oh, yang saya mau bertanya, silakan Feby. kalau esai itu berarti ada banyak ya kategorinya. Kalau untuk yang ditulis sama Kain kemarin itu kategorinya termasuk esai apa? Sorry. Yang ditulis siapa, Mbak? Ditulis saya yang Oh, waktu itu saya bilang ini oh, tergolong saya apa bukan, Mbak? oh, oke. Itu belum saya baca ya, Mbak ya. Setelah ini akan baru saya baca. Nanti apa namanya feedbacknya mohon ditunggu di kelas. Oh, Nanti bukan malam bukan sih. bukan yang tugas saya, Mbak. Yang pertama itu loh, yang saya taruh di grup. Kalau Yang yang tentang itu, Rosa Maria. Sorry. yang kalau tugas kan saya japri ke Mbak Ratna. Hmm, Nah, yang pertama itu loh, saya taruh di oke. grup. Mbak itu apa sih, Mbak, tentang apa ya? Saya lupa. Itu tentang kehidupan seorang penyandang Oh, disabilitas fisik yang itu namanya isai ya, itu Rosa. isai. Itu isai reflektif. Nah, itu saya Hmm. reflektif. Feb.
Masuknya saya kok, Mbak. Hah? Udah masuknya saya tuh. Bisa tuh dikembangin lagi paragrafnya dan coba dikirim ke rahma.id. Dan saya rasa mungkin berdasarkan pengalaman teman-teman ya, ini akan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa gitu ya. Itu silahkan, menurut saya sih silahkan ditulis, silahkan yang mungkin kemarin ada di file-file laptop itu dibuka lagi, dikembangkan lagi, dirapikan lagi, dan coba silahkan dikirim ke rahma.id. Oke. Gimana Feby? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kayaknya udah sih. Ya, terima Ya. kasih. Kamu cuma ingin tahu tulisan saya. Oke, oke. Masih ada ya teman-teman? Masih ada yang mau disampaikan? Atau Halo? Eh, ya, Ya kalau silakan. apa namanya kayak penyesalan dalam hidup itu masuknya ke reflektif atau enggak itu esainya itu? Wih, kesalahan dalam Saya hidup. Enggak misalnya ada Oke, penyesalan apa terus iya, iya, ditulis betul, gitu loh. betul. Masih muda dan menyesal. saya masih ngawang-ngawang gitu ya, penyesalan dalam hidup ya Mas ya. Oke, ada yang Ya, tentang apa disesali. aja sih? Itu pengalaman sih, tapi eh, masuk, menurut saya itu masuk, tapi menurut saya ditulis, menurut itu masuk ya Mas ya, tapi untuk tahu itu tuh masuk masuk dalam kriteria di media online tersebut atau enggak, itu silakan ditulis, silakan dikirim aja. Kalau misalnya ditolak nih ya, itu apa? Misalnya ditolak, ya udah nggak apa-apa. Oh ya mungkin memang dari idenya itu kurang cocok untuk dikirim ke media tersebut karena nggak sesuai dengan ciri khasnya media itu, atau mungkin gagasannya terlalu apa ya, terlalu common sense, terlalu pasaran gitu misalnya. Itu bisa jadi alasan kenapa ditolak. Tapi itu menurut saya masuk kok. Masuk ya, meskipun saya ini masih mengawang-awang nih penyesalan yang seperti apa sih. Ditulis saja Mas. Apalagi kalau itu mencakup apa ada pesan moralnya gitu. Hmm, itu Nah, sih poinnya. nah itu kalau itu ada pesan moralnya ditulis aja. Gimana Hen? Sudah? Sama ini kalau misalnya kisah reflektifnya itu sumber dari cerpen misalnya itu masuk apa itu? Hmm. Resensi atau apa itu? Hmm, bisa kok review, bisa masuk review, bisa masuk juga nanti. Karena kan mungkin kalau menurut kita itu review gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya udah dikirim ke media online dan lolos, itu tuh nanti bisa masuk ke rubrik apa, kisah inspiratif itu bisa. Yang jelas ada gagasannya aja sih gitu, dan oke, oke, mungkin akan memasukkan subjek emailnya eh, apa namanya, review gitu ya, review terus underscore ya sesuai subjek emailnya gitu. Nggak apa-apa, sah-sah aja kok. Nanti tergantung lolos atau tidaknya, atau itu kalau misalnya lolos masuk ke rubrik mana ya itu terserah redaktur gitu. Oke. Henry gimana? Udah Oke. jelas. Oke. Nah, tadi Mbak Ratna kan sempat apa bilang tuh tulisan saya yang itu em, masih perlu dikembangkan paragrafnya. Hmm. Nah, kalau misalnya orangnya udah nggak ada gimana, Mbak? Gimana gimana? Kan itu tentang kehidupan seseorang. Hmm. Nah, kebetulan saya ketemu dia di salah satu lembaga. Nah, sekarang dia udah tidak di lembaga itu. Gimana saya mau Hmm. mengembangkan paragrafnya? Oh, oke. Hmm. Gini, em, Sarima kemarin itu tentang apa ya? Tentang orang yang struggling ya. Ya, dia itu cerebral palsy, terus em, pengungsi wilayah konflik dan sedang menjalani pelatihan keterampilan waktu itu. Oh, oke. Oke, gini. Apa, kalau misalnya kan Mbak Mbak In bisa tuh nulis, apa, menuliskannya dari dua versi gitu. Yang pertama
kalau misalnya Mbak Iin kayak misal memang ingin lebih dalam menggali informasi atau ya menggali kisah dari orang tersebut, ya memang Mbak Iin harus perlu untuk apa namanya, perlu untuk bertanya lebih dalam ke orang tersebut begitu, nanti lalu diambil hikmahnya gitu. Oh ya gini, kalau misalnya nih, kalau di mojok.co itu kan lebih nyeleneh ya, nyeleneh unik, unik gitu lah ya. Yaitu apa, teman-teman bisa kok melakukan wawancara gitu kan. Misalnya nih, saya ingin menulis produk kecantikan tentang apa ya, tentang kenapa saya akan menyebut merek ya, misalnya nih saya pakainya Garnier gitu misalnya, atau Wardah gitu. Oke, saya pakai Wardah kayak eh, apa ya? Kenapa sih kamu atau kalian tuh harus menggunakan Wardah kayak gitu ya? Oke, pertama mungkin saya akan melakukan wawancara misalnya ke beberapa teman saya, melakukan sampling kayak gitu ya. Ya udah, lakukan wawancara aja. Oh ya, menurut pendapat teman saya, oh ya karena sebagai mahasiswa misalnya Wardah ini tuh terjangkau banget loh di untuk kantong mahasiswa begitu. Kemudian ada pendapat beberapa teman saya yang lain gitu. Nah, berdasarkan wawancara, nah berdasarkan wawancara itu tadi, itu saya masukkan ke dalam tulisan saya. Itu boleh ya teman-teman. Gitu. Nah, terus yang kedua, soal soal apa tadi tulisannya Mbak I tadi, itu tuh bisa ini Mbak. Itu kan tadi kan ingin menceritakan teman-teman jenengan gitu. Nah, Mbak Iin tuh ambil aja sudut pandangnya gitu. Oh ya, ada teman, ada orang yang benar-benar struggling dalam hidupnya, dia tapi dalam keterbatasannya dia itu tetap ingin produktif, dia itu tetap menjadi bermanfaat, dia itu pengen growing gitu ya, growing up kayak gitu. Nah, berangkat dari situ gitu ya Mbak ya, itu nanti dengan refleksikan aja dengan kehidupan sekitar, orang-orang sekitar, atau bahkan diri sendiri begitu. Oh ya, berangkat dari cerita itu, dari cerita orang lain atau observasi dengan soal orang ini tadi begitu, itu membuat saya berpikir gitu bahwa memang uh, dalam hidup itu tuh soal apa ya, tentang apa ya, untuk apa ya, finally ya, ujungnya orang yang bisa menolong diri kita ya adalah diri kita sendiri begitu. Itu misalnya Iya, itu yang mau disampaikan Mbak Iin gitu. Oh, iya, lah, iya, iya. kok bisa sih Mbak ngambil sudut pandang itu? Ya karena kan si orang tadi itu misalnya mohon maaf punya keterbatasan, tapi dengan keterbatasannya tuh ya apa ya? Dia pengen survive, dia pengen grow. Dengan keterbatasannya tuh dia apa? Ya dia harus survive seperti apa? Oh ya, saya survive-nya harus menjadi orang yang berdampak, saya harus bermanfaat kayak gitu. Oh dia berarti saya juga harus kayak gitu gitu. Jadi itu bisa menjadi awalan sudut pandang, kemudian refleksikan ke dalam diri, diberikan contoh konkretnya pengalaman-pengalaman kita atau pengalaman orang-orang sekitar, itu juga bisa Mbak gitu. Lebih ke mirroring ya Mbak ya. Jadi ya, ya. Jadi kan bener reflektif itu sesuai memang. Oke, oke. Terima kasih Mbak. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi sesuatu? Maaf, saya mau tanya lagi. Silakan, Feb. Kalau misalnya kita mengirim esai ke media online, itu ada kemungkinan nggak sih esai kita diedit gitu sama pihak media online tersebut? Sangat mungkin. Oke, oke. Thank you Mbak Febi. Kemungkinan ada ya Mbak ya. Sebagai contoh misalnya Mbak Febi mengirim tulisannya ke mojok.com misalnya. Ternyata tuh tulisannya lolos gitu. Nah, tapi apa? Saya menyampaikan bahwa teman-teman perlu memperhatikan hal-hal teknis penggunaan koma, huruf kapital, panjang pendeknya paragraf seperti itu diperhatikan ya. Nah, kalau misalnya lolos tuh eh, khususnya judul ya teman-teman, judul itu kan menjadi apa yang menjadi magnet kayak gitu. Barangkali judul kita tuh apa? Oke lolos, tapi menurut si apa editornya ini tuh ada judul yang judulnya itu perlu diubah gitu. Yang menurut yang karena apa ya? Si editor ini bakal memilih judul yang apa ya? Yang mewakili, yang lebih relate dengan
di media online tersebut gitu. Ya, misalnya judul itu diubah atau mungkin nanti ada pembagian harusnya tuh misalnya teman-teman menyodorkan subjudul gitu ya. Itu kan biasanya kan subjudul gitu. Menurut editornya itu kurang relevan ya nanti diubah gitu atau mungkin rata-rata sih judul ya Mbak ya dan nggak mungkin si editor itu bakalan mengubah keseluruhan hal teknis atau bahkan sudut pandangnya itu enggak sih. Gitu. Jadi tetap diubah tapi cuma sedikit ya Mbak ya seperti itu tanpa mengurangi sudut pandang dari teman-teman. Gimana, Feb? Gimana menurut Feby? Sudah cukup atau masih kurang jelas? Halo, Feby. Oh ya Mbak, soal judul tadi, em, ada batasan nggak sih judul itu maksimal berapa kata gitu? Halo Mbak Ratna, dengar suara saya? Iya ya. Ya, saya mau nanya soal judul tadi itu Soal ada batasan maksimal nggak berapa kata untuk untuk apa Mbak? judul? Oh enggak sih, Oh, nggak ada ya? aman. Jadi apa ya mungkin kan ada yang terlalu memperhatikan struktur gitu ya Mbak ya. Dan memang Hmm. untuk pertanyaan untuk judul harus berapa kata sih Mbak? Nggak ada batasannya gitu. Yang jelas jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek begitu. Dan judul itu mewakili apa yang mau kita sampaikan dan judul itu bisa bersifat kontradiktif juga apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Iya. Yang jelas Saya, mewakili apa yang mau kita Jadi sampaikan. harus sesuai kenapa Feb? ceritanya gitu ya, sama isi esai. Iya betul. Saya biasanya kalau kayak gitu Sesuai dengan isi esainya. Nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan juga. Iya, gitu. Nanti biasanya kalau kepanjangan bakalan dikepras, tapi rata-rata sih selama ini judul dari teman-teman itu lebih kayak saya ganti untuk pemilihan katanya sebenarnya. Gitu. ya, soalnya saya pernah itu di kelas juga ada yang apa mentornya bilang em, maksimal 7 kata gitu katanya untuk judul yang ideal Oh seperti ya, itu. iya sih mungkin ketika kita bertanya ke beberapa sumber gitu ya Mbak, ya mungkin akan diberikan jawaban yang Mbak akan menemukan jawaban yang berbeda-beda begitu. Eh, tergantung mazhab ya Mbak ya. Tapi WhatsApp, iya betul. tapi kalau saya selama ini kalau menulis ya udah menulis aja gitu. Pesan utamanya jelas tanpa harus memperhatikan apa struktural yang baku-baku itu udahlah dibuang aja dulu gitu ya bahasa-bahasa Indonesia yang agak sedikit menyebalkan aturan-aturan baku yang menyebalkan itu silahkan dibuang aja dulu gitu. Hmm. Yang jelas pesan utamanya dapat, argumentasinya dapat dan fresh sih Mbak menurut saya. Udah gitu aja sih. Jadi enggak apa ya. Jadi kalau kita terlalu memikirkan apa ya hal-hal remeh-temeh, ya meskipun hal-hal remeh-temeh ini nanti akan berpengaruh juga ya. Kalau kita hanya berfokus pada aturan-aturan itu, kita nggak bakal selesai menulis loh gitu. Ini kayak, aduh, kepanjangan nggak ya gitu. Dan saya hanya sering menyampaikan kalau misalnya dalam satu paragraf itu terlalu panjang, silahkan kepras, silahkan pilih yang paling-paling mendukung apa yang mau disampaikan. Oke. Kalau Mbak Ratna sendiri, mohon maaf ini, kalau Mbak Ratna menulis itu biasanya selesai nulis baru diedit atau satu paragraf berhenti ngedit lagi. Diselesaikan dulu gitu kan. Kalau ya diselesaikan dulu kalau misalnya saya udah nulis satu paragraf atau dua paragraf gitu, dibaca ulang, oh ya apa kok nggak enak ya paragrafnya itu nggak bakalan selesai Mbak. Mesti ada bagian atau celah yang apa ya yang nggak enak dibaca, nggak mendukung, nggak cakep itu pasti gitu. Apalagi dalam pemilihan judul. Nah dalam pemilihan judul ini kalau saya biasanya apa namanya akhir sih gitu. Jadi karena pesan utamanya jelas, ya udah saya tinggal nulis mengalir aja. Kalau udah selesai, baru tuh saya mencari judul. Karena kadang-kadang dari awal kita udah menentukan judul gitu. Oh ya, saya menulis judul A gitu misalnya. Tapi di tengah-tengah perjalanan,
oh ya kok muncul judul B, muncul judul C dan seterusnya gitu. Jadi kayak Iya. nggak bakal kelar-kelar. Oke, oke. Soalnya kalau saya malah itu Mbak, satu paragraf berhenti dulu. Lihat dulu, edit Ya dulu. nggak apa-apa gitu kan. Beda-beda ya Mbak ya. Hmm. Beda-beda. Jadi udah Itu senyamannya teman-teman. tergantung saya penulisan masing-masing. Ya, Tapi kalau saya sendiri sih lebih suka yang seperti Kak Ratna gitu. hmm, Setelah selesai baru diedit. iya, iya sih memang beda-beda ya. Ya udah, apa yang memudahkan silahkan dilakukan sih. Gitu. Iya, apa yang membuat kita nyaman ya lakukan saja. Iya, jadi itu nggak perlu pusing-pusing sih. Kalau Mbak Ratna editor juga di media. Eh, enggak sih Mbak. Oh, saya malah yang ini sih. Saya pernah ditawari gitu ya Mbak ya. Tapi akhirnya saya kayak ada kesibukan lain. Jadi kayak saya nggak fokus. Jadi nggak saya teruskan lagi begitu. Jadi saya lebih prefer ke lebih ke freelance gitu ya Mbak ya untuk kelas-kelas ini sih. Ya. Soalnya Karena saya memang saya sudah nggak di menulis online ya kayak gitu. saya pernah nemu namanya Mbak Ratna itu di ruang menulis. Oh ya, itu ruang menulis punya saya sih sebenarnya Mbak. Oh, itu punya Mbak Ratna. Iya, iya. Tapi kan Oh. karena kan saya sendiri ya Mbak ya. Ini saya mau jadi cerita. Saya sebenarnya pengen apa ya, ngembangin itu gitu. Tapi dengan keterbatasan waktu saya, jadi ya udah sedapatnya aja. Karena memang kan dulu pengennya itu karena saya ada temen nih yang khusus di jurnal gitu ya, untuk yang ilmiah gitu. Maunya sih yang ilmiah sama yang artikel populer di media oleh ini gitu. Tapi ya ada satu dan hal lainnya eh, ya udah saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan gitu sih Mbak. Hmm, iya, iya, iya. Oh kok nggak follow ya Mbak? Kita ya nggak followingan ya, followingan. Saya itu pernah ikut kelasnya Pak Cah, Mbak. Oh Pak Cahyadi, oke oke. Iya, dan beliau kan yang sering nulis di ruang menulis, jadi sering di Oh, apa? Sering dikasih tahu coba kunjungi ini gitu. ruang menulisnya beda kali ya Mbak ya? Gak Beda tahu sih ya, kayak. Oh iya beda-beda, beda ya. beda-beda. Saya ketemu Pak Cah, kok saya pernah ketemu Pak Cah ya sekali podcastin Mbak dulu. Hmm, soalnya saya masuk ke situ memang tulisannya yang akhir-akhir ini tulisannya Pak Cah. Hmm. Ruang menulis apa ya .com gitu kalau nggak salah. Mungkin saking banyaknya itu ya Mbak ya, memakai istilah yang sama gitu. Iya mungkin. Oke, teman-teman, ada lagi? Ini udah mau jam berapa? Udah mau jam 12. Kalau udah nggak ada, mungkin kita selesaikan aja, Mbak ya. Hmm. Dan buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas, silakan dikerjakan. Oh ya, Mbak, boleh nggak kalau misalnya nih, Mbak Rana kan belum baca nih tugas-tugas kami. Sorry Mbak gimana? Ya, boleh nggak kalau misalnya, nah, Mbak Rana kan belum baca nih katanya beberapa tugas Hmm. kami. Hmm. Boleh nggak kalau misalnya nanti di akhir kelas ini em, Mbak Ratna memilih satu tulisan terbaik menurut Mbak Ratna? Bisa-bisa. Namun ini ya, saya mau disclaimer dulu, saya mau menyampaikan di awal dulu kayak seperti apa yang pernah saya sampaikan di grup, kelas ini ya Mbak ya bukan, tapi mungkin apa ya? Jangan tulisan saya, lewatkan aja. Maksudnya saya mau memberi apresiasi buat mereka gitu loh orang. Oh oke, bisa Oke, Mbak bisa, gitu ya. Oke bisa. itu. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan tugas, silahkan dikerjakan karena di akhir kelas saya akan memberikan apresiasi buat satu orang yang tulisannya dianggap terbaik oleh mentor kita. Oke Itu ya Mbak. kenapa Mbak? Satu satu aja nih. Satu aja.
Kalau mau lebih juga apa sih? Oh, berarti Mbak Ina nanti mau ngasih hadiah ya ke teman-teman ya? Ya, seperti itu. Oh, oke. Oh, yaudah saya ikut. Oh, kalau satu ya saya akan ikut satu gitu. Oke, berarti 2 ya. Oke, siap, siap. Siap. Nah, gitu Ini teman-teman. Wah, minta tolong ingetin saya Mbak ya nanti pas closing acara, pas closing besok. oke, closingnya kapan nih, Mbak? Masih minggu masih masih berarti minggu depan itu kan berarti praktek kedua ya. Bisa jadi sih minggu ketiga ya. Oke, Tapi kita selesaikan dulu ya praktek menulisnya gitu. oke, oke. Oke, teman-teman, silakan dikerjakan tugasnya ya. Terus, ini gimana, Mbak? Mau foto-foto atau gimana nih? Iya Mbak, buat dokumentasi. Oke. Teman-teman yang bisa on kameranya silakan. Silahkan di-on-kan, diaktifkan kameranya. Punten Mbak ya, Oke, Mbak Ratna ini yang motoin. oke boleh. Tapi ini saya cuma pakai HP ya Mbak ya, saya nggak pakai laptop. Oke, silakan. Sudah teman-teman? Apakah sudah? Buat Oke ya, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Siap, thank you teman-teman. Oke. Nanti minta tolong dikirim ke grup ya Bu, Mbak. Itu. Apa gimana? Minta tolong dikirimin ke grup Oke, fotonya siap. tadi. Oke, teman-teman terima kasih untuk kehadirannya, untuk waktunya di siang hari ini. Dan tentunya terima kasih juga ke Mbak Ratna yang sudah menemani kita siang hari ini. Dan buat yang menjalankan puasa besok, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan bisa juga selamat menjalankan ibadah puisi. Gitu ya. Teman-teman, eh, sampai jumpa di grup ya untuk apa? Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan disampaikan di grup. Baik, saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Selamat siang, salam literasi. Ya, thank you Mbak. Ya.